Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvana Ramadhani dari kelas 21A Prodi PG PAUD, dosen pengampu Andromeda Valentino Sinaga. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Dengan ini saya akan membahas materi tentang manusia sebagai educandum. Sebelum itu, kita harus paham apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kecerdasan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan juga adalah satu usaha mengatur pengetahuan untuk menambah lagi pengetahuan yang semula tidak tahu menjadi tahu, dan proses tidak tahu menjadi tahu tersebut manusia mengalami sebuah rangkaian proses pembelajaran. Manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi. Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, daya yang menjadi model bagi manusia tersebut agar kelak siap mandiri dalam menjalani kehidupan di lingkungan di mana dia berada. Anak manusia dalam hal ini adalah manusia belum dewasa, sehingga potensi yang ada pada diri anak ibarat bahan baku atau raw material yang belum siap pakai. Untuk menjadi barang siap pakai, maka dalam proses menjadi potensi tersebut membutuhkan sebuah penanganan dan bantuan oleh orang dewasa. Selanjutnya, anak manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang dapat dididik, makhluk yang harus dididik, dan makhluk yang dapat dididik. Selanjutnya, apa itu educandum? Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah manusia dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Manusia dan hewan. Pada dasarnya, hewan berperilaku hanyalah berdasarkan atas insting dan nalurinya. Hewan tidak dapat membedakan perbuatan baik atau buruk, mana perbuatan bermoral maupun tidak bermoral. Hewan tidak memiliki hati nurani, tidak mampu memiliki nilai-nilai, tidak memiliki perasaan. Hewan tidak akan memiliki perasaan, bagaimanapun manusia berusaha menyampaikannya pada hewan tersebut. Beberapa faktor hewan mungkin dapat dilatih untuk mengenal tanda-tanda atau sinyal-sinyal tertentu, sehingga tanda-tanda tersebut dapat dikenal oleh hewan dengan hasil berupa gerakan-gerakan mereka. Namun gerakan-gerakan tersebut hanyalah gerakan yang terjadi mekanis, secara otomatis saja. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa gerakan tersebut merupakan hasil berpikir dari hewan tersebut. Manusia dengan hewan memiliki beberapa persamaan dalam struktur fisik dan perilaku. Secara fisik, manusia dan hewan, khususnya hewan menyusui dan bertulang belakang, memiliki perlengkapan prinsipal tidak terbatas perbedaan. Profesor Konstan mengemukakan beberapa jenis perilaku dari berbagai makhluk sebagai berikut. Pertama, anorganis, yaitu suatu gerakan yang terjadi pada benda-benda mati, tidak bernyawa. Gerakan ini ditentukan atau tergantung kepada hukum kausal, sebab akibat. Manusia dilempar dari gunung bertingkat 3 misalnya, ia akan jatuh ke bawah, sama halnya seperti kita melempar batu. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik bumi. Kedua, organis atau nabati, yaitu terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Manusia dan hewan sama-sama memiliki perilaku ini.
Manusia maupun hewan bernapas, tumbuhan juga bernapas. Dalam tubuh hewan dan tumbuhan terjadi beberapa zat-zat ma'anan. Seperti halnya juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Gerakan ini terjadi secara otomatis, tidak perlu dipelajari. Setiap makhluk hidup dengan sendirinya memiliki gerakan nabati. Ketiga, hewani. Perilaku ini lebih tinggi derajatnya dari perilaku nabati. Perilaku ini bersifat inspiratif, dapat diperbaiki sampai taraf tertentu, dan dapat memiliki kesadaran indera, di mana manusia, hewan dapat mengamati lingkungan karena memiliki alat indera. Keempat, manusiawi merupakan perilaku yang hanya terdapat pada manusia. Kelima, mutlak, di mana manusia dapat berkomunikasi dengan Maha Pencipta. Manusia dapat menghayati kehidupan beragama dan merupakan nilai yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Itulah tadi penjelasan saya mengenai manusia sebagai educandum. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.